Fakta mengejutkan dari program makan bergizi gratis kembali terkuak. Hasil verifikasi lapangan Badan Gizi Nasional menyatakan ada 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang titiknya diduga fiktif dengan lokasi tak lazim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di antaranya hutan, sawah, dan area pemakaman. Kuat dugaan terjadi praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Center of Economic and Studies Helios juga mengkritik besarnya anggaran program MBG 268 triliun rupiah. Mengapa penyelewengan dana dan data program MBG mudah dilakukan dan upaya efektif apa yang bisa dilakukan agar tata kelola program MBG terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Sudah bergabung peneliti Selius Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media. Selamat malam, Mas. Ya, sebelumnya kita sudah mencoba menghubungi PLT Bupati Cilacap, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI dan juru bicara BGN. Namun mereka semuanya belum bisa bergabung, jadi kita berbincang dengan Anda. Mas Media, kasus 100 SPPG fiktif di Cilacap menunjukkan adanya dana virtual harian yang mengalir ke proyek siluman lah istilahnya. Dari kacamata ekonomi, bagaimana Anda menganalisis tingkat kebocoran anggaran dalam program bantuan sosial berskala masif seperti MBG jika pengawasannya lemah? Saya kira ini masif sekali ya kondisinya hari ini. Sebelum MBG diluncurkan, kami memprediksi potensi korupsinya ketika dilakukan tersentralisasi itu hanya sekitar 8 sampai 10 triliun. Tapi melihat persoalan hari ini karena inefisiensi, SPPG yang fiktif, belum lagi markup anggaran, pengadaan dan lain-lain, saya kira potensi korupsinya jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Dan kalau ini tidak dihentikan, saya kira lagi-lagi yang rugi adalah APBN, dan kita tahu APBN itu adalah uang masyarakat. Dan kalau kita lihat, Mas, dari pemberitaan hari ini banyak SPPG yang fiktif dan sebelumnya ada pimpinan BGN yang ditangkap. Ini betul-betul dari hulu ke hilir masalahnya. Bahkan kalau kita lihat sekali lagi soal korupsi ya, ini belum bicara soal kualitas makanan misalkan. Jadi mungkin kita berpikir korupsinya hanya titik-titik SPPG itu saja atau penyelewengan yang memang terbukti secara anggaran. Tapi kita belum bicara soal ayam yang dikurangi 20 gram misalkan, nasi yang dikurangi sedikit, buahnya diganti, kualitasnya rendah. Dan ini sudah terjadi sedemikian masifnya selama beberapa waktu terakhir, dan potensi kerugiannya triliunan rupiah, saya kira. Jadi menurut saya, Mas, apa yang dirisaukan oleh masyarakat hari ini itu sifatnya sudah sangat merata ya. Jadi kekhawatiran ini tidak hanya disampaikan oleh orang tua, tetapi juga akademisi, juga masyarakat luas ya pada umumnya, dan saya kira pemerintah harus mendengar, Mas, kritik-kritik ini. Oke, Mas Media, bagaimana Anda melihat urgensi dan proporsi anggaran 268 triliun rupiah untuk Badan Gizi Nasional di tahun 2026 ini? Apakah secara kalkulasi makroekonomi, angka ini efisien atau justru terlalu membebani ruang fiskal APBN saat ini? Karena mereka ini, bagian ini sedang melakukan sistem atau tata kelola yang lebih baik, di mana penerima manfaat akan dikhususkan, dibuatlah dipersempit di daerah 3T dan lainnya begitu. Apakah proporsinya memang sudah proporsional dan sangat urgent untuk dilakukan anggaran sebesar itu, Mas Media? Sejak awal kami sudah ingatkan ya bahwa kalau seandainya MBG ini mau dilakukan, lakukanlah dengan tepat sasaran. Artinya hanya penerima untuk masyarakat 3T, balita, ibu hamil, masyarakat miskin. Dan geographical targeting bisa dilakukan di 3T, individual targeting bisa dilakukan di perkotaan. Jika kita melakukannya tepat sasaran, maka penerimanya itu hanya sekitar 41 juta. Bahkan kalau usia SMA dihilangkan, itu hanya 26 juta penerima. Dan kalau kita kalkulasi dengan baik dan pelaksananya adalah sekolah, maka anggarannya per tahun itu hanya sekitar 67 triliun. Bahkan kalau kita cover anak SMA sekalipun ya, itu hanya sekitar 117 triliun. Artinya ini jauh lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini. Marginnya 2-3 kali lipat ya. Jadi ini yang menurut saya harus ditinjau kembali. Kenapa marginnya sangat besar? Ya sesederhana karena memang rantai pasok dari program ini sengaja dibuat lebih panjang. Jadi ada vendor-vendor besar yang kemudian menyalurkan MBG itu dari satu titik ke titik lain. Padahal dalam konteks Indonesia ya,
nggak semua daerah itu memiliki tantangan geografi yang sama. Katakanlah misalkan di daerah yang jauh dari perkotaan, nggak mungkin ada vendor besar posisinya ada di kota, kemudian mobil-mobil SPPG itu harus menjangkau 10-20 kilometer untuk mengantarkan MBG. Itu kenapa yang kami usulkan sejak awal itu adalah penyaluran yang terdesentralisasi. Tapi ini kan tidak didengar dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih dikelola oleh komunitas dan sekolah yang biayanya jauh lebih hemat, tapi sekarang malah menggunakan dapur-dapur besar yang kita tahu sangat tidak efisien. Jadi menurut saya dari awal sudah salah tata kelola dan sekarang PR-nya mohon diperbaiki. Oke. Saya kira masyarakat sudah memulai menggunakan kata mohon ini. Oke. Sebab kalau seandainya pemerintah nggak memperbaiki ya, lagi-lagi ini adalah APBN, uang masyarakat, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat luas, Mas, begitu. Oke, Mas Media, kemudian baru-baru ini muncul temuan adanya praktik jual beli titik SPPG, pendaftaran SPPG di Cilacap begitu ya. Sebagai ekonom, bagaimana Anda melihat fenomena perilaku berburu rente atau rent seeking behavior ini merusak sistem atau ekosistem ekonomi lokal dan UMKM yang seharusnya diuntungkan oleh adanya program MBG begitu? Ya, modus jual beli titik ini sebetulnya sudah terdengar sejak tahun lalu, Mas. Artinya praktis sudah 1 tahun. Jadi ini bukan modus yang kita dengar hari ini sudah berulang kali dan masih saja terjadi. Dan kalau kita lihat lagi ya dari pendekatan kebijakannya, sebetulnya ini problemnya kan di pengadaannya, pemilihan dapurnya. Dan kalau kita lihat lagi pemilihan dapur SPPG ini kan tidak melewati proses tender layaknya pengadaan publik yang lain. Jadi ada pengecualian khusus untuk MBG ini. Jadi persoalannya sudah dimulai sejak awal desain kebijakan ini dilakukan begitu, Mas. Jadi menurut saya selama kebijakan ini tidak didesain ulang begitu ya, bagaimana pengadaannya, pemilihan SPPG-nya harus melewati standar pengadaan yang seharusnya. Kalau itu tidak dirubah, mungkin kita akan mendiskusikan masalah ini terus, Mas, begitu. Ya. Jadi itu kenapa ada ruang sebetulnya untuk pemerintah meninjau ulang kembali pengadaan SPPG ini. Ya harusnya disamakan saja dengan pengadaan layanan publik yang lain, harus skema tender dan lain-lain begitu, Mas. Jadi ini yang harus dilakukan karena titik-titik SPPG ini atau siapa yang melaksanakan MBG ini itu yang jauh lebih penting, Mas. Karena kalau seandainya yang melakukan penyaluran MBG ini benar, maka kualitas makanannya akan baik begitu ya. Ini sekali 3 uang. Jadi keracunan itu terjadi kenapa? Ya karena pengelola dapurnya tidak benar begitu. Kenapa tidak benar? Karena proses pemilihan mereka tidak benar gitu. Kenapa proses pemilihannya tidak benar? Karena kebijakan ini dilakukan secara terburu-buru, ugal-ugalan, dan dilakukan ya lagi-lagi ya dengan proses yang sangat tidak ideal dan cenderung dipaksakan. Oke, dilakukan, dijalankan dengan terburu-buru. Ini kita mengingatkan saja, KPK dan para pengamat ekonomi lain dari awal memang sudah mengingatkan kita bahwa kelembagaan BGN belum matang namun sudah disuntik dana ratusan triliun rupiah. Nah, secara teori tata kelola publik, mengapa memaksakan anggaran raksasa pada lembaga yang infrastrukturnya belum siap selalu berakhir dengan korupsi struktural seperti kasus SPPG fiktif ini? Kira-kira. Iya, memang di satu sisi kita bisa membahasnya secara ekonomi ya, tetapi kadang ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari kata berikutnya yaitu politik. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi politik, memang ada transaksi luar biasa dalam program ini. Siapa yang melaksanakan SPPG itu dan itu sudah dipublikasikan di banyak media massa ya, adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik, dengan ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Jadi ada rent seeking yang terjadi karena memang ada alienasi dengan politik praktis. Pertanyaan publik adalah apakah ini disengaja atau tidak disengaja gitu. Dan kok saya khawatir bahwa ini cenderung disengaja karena mustahil pemerintah itu pura-pura tidak tahu bahwa ini kemudian akan diambil oleh koalisi politik
hingga di level daerah ya. Dan ini yang dipertanyakan publik hari ini gitu. Jadi sejak awal Mas program ini ibarat gedung ya. Ini gedungnya lantai pertamanya itu udah retak begitu. Dan kemudian dipaksakan di lantai 2 dibangun lagi, lantai 3, lantai 4 dibangun lagi. Kalau itu terus dibangun, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama. Bangunannya akan runtuh. Semua uang akan hilang gitu, inefisiensi, korupsi. Itu kenapa orang waras menurut saya ya, kalau seandainya pengambil kebijakannya itu bijaksana, hentikan dulu pembangunannya gedung itu, periksa pondasinya, lalu perbaiki ulang. Jadi jangan dipaksakan begitu. Karena saya kira masyarakat juga sangat rasional. Masyarakat nggak akan menyalahkan kok kalau seandainya MBG ini dihentikan dulu. Coba kita lihat sekarang siapa yang marah ketika MBG dihentikan. Ternyata juga bukan penerimanya tetapi pengelola SPPG-nya yang marah gitu. Ini justru membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat bisa memahami bahwa persoalan MBG ini rumit, dan karena rumit banyak praktek korupsi dan lain-lain, hentikan dulu saja dan kemudian diperbaiki ulang. Jadi jangan sampai karena mengejar target politik menuju 2029, mengejar target jumlah SPPG harus sekian jumlahnya, kemudian kita mengabaikan pondasi tata kelolanya, kemudian anggaran bocor. Lagi-lagi ya, ini program menggunakan uang rakyat, dan satu lagi saya ingin tekankan, jumlahnya ratusan triliun rupiah. Jadi tidak ada alasan terburu-buru harusnya ketika programnya ratusan triliun rupiah, tapi tata kelolanya belum siap. Jadi lebih baik berhenti 3 atau 6 bulan, bangun lagi sistemnya yang lebih baik, daripada memaksakan program ini berjalan bertahun-tahun hingga 2029, tapi kebocoran ada di mana-mana begitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang, balik lagi ke meja diskusi di internal pemerintah, karena kami publik ini hanya bisa menyuarakan begitu ya. Dan yang dibutuhkan sekarang bukan ekspansi. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengakui bahwa desain program ini bermasalah, lalu perbaiki secara menyeluruh. Jadi menyelamatkan program itu kan bukan berarti terus menjalankan program ini apapun yang terjadi gitu ya. Kadang cara terbaik menyelamatkan program MBG ini adalah menghentikannya sementara sebelum kerusakannya menjadi semakin besar. Nah inilah yang disuarakan oleh masyarakat. Tidak hanya saya pribadi ya, tapi juga mahasiswa, ibu-ibu, akademisi. Saya kira masukannya sudah masif sekali. Dan pemerintah menurut saya harus mendengar telinga kiri dan telinga kanan masuk, dan kemudian diilhami dan diambil keputusan yang bijak begitu Mas. Jadi sebenarnya bukan persoalan setuju atau tidak setuju MBG dilanjutkan atau dihentikan begitu, tapi harus dievaluasi dengan sangat baik. Ada baiknya untuk berhenti sejenak, kemudian melangkah lagi. Kita ingin tahu bagaimana skema digitalisasi rantai pasok atau supply chain tracking yang ideal secara ekonomi nih, Mas Media, agar setiap rupiah dari Rp268 ini bisa dipastikan 100% sampai ke piring penerima manfaat MBG, bukan menguap di akun virtual SPPG fiktif begitu. Kita sudah belajar banyak hal dari kesuksesan dan kegagalan banyak program bantuan sosial kita, Mas. Sebelumnya kalau diingat ada kartu prakerja, ada kartu-kartuan, sebelumnya bahkan ada BLT, ada banyak bantuan pupuk, minyak goreng, dan lain-lain. Dari semua bantuan sosial itu prinsipnya sederhana. Yang pertama adalah bantuan sosial yang terbaik itu adalah bantuan sosial yang langsung diterima oleh penerimanya. Jadi mengurangi peran penyelenggara negara di situ. Ini juga yang menjadi catatan di banyak negara berkembang. Negara yang baik bantuan sosialnya adalah negara yang efisien program bantuan sosialnya. Jadi dari kantong Kementerian Keuangan, dari kantong negara langsung dikirim ke penerima. Jadi tidak ada rentenya, tidak ada partai politik di sana, tidak ada kepala desa di sana, tidak ada politisi di sana. Jadi langsung diterima oleh penerima. Nah, dari semua itu ya, saya kira skema bantuan sosial seperti MBG ini akan jauh lebih efektif kalau dikirimkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemudian sekolah yang mengelola. Ini bukan berarti sekolah gurunya yang masak di dapur, enggak. Tapi sekolah kemudian memilih siapa UMKM-nya, siapa yang kemudian bisa memasak untuk masyarakat kampung itu, dan nanti akan dipilih orang-orang sekitar
sekitar sekolah, pasti masyarakat sekitar, bukan rente-rente tadi. Nah, kalau sekolah dilibatkan, guru itu tahu kok kebutuhan anak muridnya. Kemudian libatkan juga komite sekolah. Komite sekolah itu adalah orang tua. Jadi semakin terdesentralisasi, itu akan jauh lebih tepat sasaran. Nah, sekarang itu kan nggak terjadi. Bayangkan 1,5 tahun, 6 juta SPPG itu disubsidi oleh negara, bukan disubsidi ya, diberikan uang oleh negara 6 juta rupiah per hari. Meskipun katanya sekarang mau dihilangkan. Dan praktis hari ini yang mendapatkan subsidi paling banyak dari MBG ini adalah yayasan itu. Bahkan setengah dari jumlah bantuan sosial yang secara total sekitar Rp15.000. Dan jangan lupa ya, yayasan ini entitas swasta. Yayasan ini entitas swasta, saya ulangi sekali lagi. Mereka bukan perwakilan pemerintah, mereka juga bukan penerima. Jadi ada pihak ketiga yang menikmati program bantuan sosial ini secara luar biasa. Dan ini yang tidak sesuai dengan nalar kebijakan sebetulnya. Nah, itu kenapa masih ada ruang memperbaiki kebijakan ini. Meskipun kami sudah suarakan sejak awal kebijakan ini dimulai, dan menurut saya ini lagi-lagi adalah soal keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih baik, begitu ya, menyusun ulang program MBG ini untuk lebih tepat sasaran. Karena jika tidak uang masyarakat ini akan hilang. Karena pada akhirnya sejarah itu nggak akan melihat berapa besar yang dibelanjakan oleh seorang pemimpin. Sejarah itu nggak akan melihat pidato pemimpin yang menggebu-gebu memberikan makan uang rakyat. Sejarah itu hanya akan melihat apakah uang APBN dari pajak rakyat itu betul-betul sampai ke kepentingan rakyat. Jangan sampai nanti 2040, 2050 anak cucu kita akan bercerita soal MBG yang dikorupsi massal di tahun 2026 hingga 2029. Ya, harapannya nanti anak cucu kita akan cerita, dulu pernah ada program MBG, pernah ada kesalahan di awal programnya, lalu pemimpinnya berani memperbaiki program itu, dan kemudian APBN bisa diselamatkan. Jadi saya kira pemerintah harus berani sekarang mengambil keputusan sulit dan pahit sekalipun, sepanjang itu kemudian bisa melindungi fiskal kita dan menghentikan korupsi yang luar biasa ini. Jadi saya kira keberanian itu yang ditunggu oleh publik hari ini. Jadi bukan mempertahankan kebijakan yang salah, tapi mengoreksi arah kebijakan kita. Ketika kita semua sudah tahu sebetulnya bahwa kita sedang berjalan ke jalan yang keliru. Begitu Mas, saya kira mudah-mudahan bisa menambah perspektif malam ini untuk Dari awal memang program MBG ini tujuannya mulia ya, menyelamatkan generasi muda, anak-anak bangsa di depan supaya terbebas dari kekurangan gizi atau stunting istilahnya. Tapi kalau melihat ada SPPG fiktif yang diduga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, baru satu daerah saja. Terus kemudian kita mengingat bahwa berapa sih dapur SPPG yang tersebar di Indonesia, begitu lebih banyak atau mayoritas di Pulau Jawa. Sementara yang banyak stunting di Papua misalnya. Apa rekomendasi Anda bersama teman-teman? Kebijakan konkret apa yang Anda rekomendasikan untuk Badan Gizi Nasional agar program ini tidak sekadar menjadi mesin perputaran uang haram bagi makelar proyek, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi real? Karena dari awal dibangun seperti itu, menyehatkan generasi muda dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Iya, saya ingin sampaikan dari hati ke hati ya untuk orang tua yang saat ini membutuhkan bantuan seperti MBG. Saya paham sekali, makan gratis, apalagi dari pemerintah, itu jauh lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Jadi yang didiskusikan hari ini adalah bukan untuk menolak bantuan sosial. Yang kita harapkan, yang kita terus suarakan hari ini adalah agar bantuan sosial ini tepat sasaran, dan bahkan jumlahnya secara nominal itu harus lebih besar begitu. Jadi anggaran untuk setiap anak itu kan 15.000 ya per hari. Tapi yang sampai ke anak itu kan jauh di bawah itu. Nilai valuasi makanannya hanya sekitar Rp8.000. Jadi ada inefisiensi anggaran yang sangat besar sebetulnya begitu. Nah, untuk mengatasi ini adalah yang kami selalu ulang dan ulang ya, redesign kebijakan ini. Jadi kebijakan ini harus tepat sasaran, kalau bisa hanya diberikan kepada yang memang betul membutuhkan sehingga terjadi penghematan. Dan kedua, dapur-dapur itu dikelola oleh komunitas, dikelola secara
koordinatif ya oleh kepala sekolah atau sekolah. Ini akan jauh lebih baik ketimbang terdistribusi di titik-titik di vendor-vendor besar yang cenderung akan tidak tepat sasaran atau inefisiensinya besar sekali. Makanya yang kami dorong Mas sebetulnya adalah soal who-nya, siapa pelaksananya. Ketika pelaksananya itu benar begitu ya, betul-betul memang didesain untuk program makan bergizi gratis, maka saya yakin pelaksanaan MBG ini akan juga tepat sasaran dan jauh lebih baik begitu Mas. Jadi apapun yang dilakukan sekarang, mau diaudit, mau dilakukan digitalisasi, sepanjang siapanya tidak diubah, sepanjang yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini, pemilik dapur yang punya konflik kepentingan terhadap MBG ini tidak diganti, tidak diubah, maka saya kira kita nggak akan kemana-mana. Ini sama seperti mau diawasi gimana pun, sama seperti naruh CCTV di kandang ayam. Baik. Kita nyari siapa pencurinya, tetapi sebetulnya pencurinya adalah yang punya kandang ayam itu sendiri. Nah ini kan nggak bisa. Jadi yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Begitu Mas. Right man in the right place. Semoga dalam kepemimpinan BGN tahun ini program MBG berjalan dengan lancar tanpa ada lagi masalah konflik begitu. Terima kasih banyak Mas Medi atas waktu Anda bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu. Selamat malam Mas. Terima kasih Mas.